Jangan kalau memberi kepada orang berharap banyak kembali. Wala tamnun tastakthir. Jangan karena memberi hitung secara matematis, kalau ku beri dia 10 pasti dibalas Tuhan 700, 7.000 segala macam. Jangan begitu. Ada yang menyimpang di hukum alam ini. Tak dikasihnya Bapak Ibu duit bayarannya, dikasihnya sehat sehingga tak jadi ke rumah sakit, tak jadi keluar duit. Menyimpang dari hukum alam. Kata para filosof, dunia sosial tidak setertib dunia fisika. Hidup di masyarakat ini tidak 2 tambah 2 jadi 4. Tidak begitu. Seringkali itu 2 tambah 2 jawabannya 10. Tak paham kita. Nah, itulah dia. Ada hukum alam yang disimpangkan Tuhan. Itu satu maksud. Kenapa disebut Al-Baqarah, Ustaz? Karena di situ ada kisah lembu, sapi yang mati. Ada orang mati di zaman dulu, di zaman Bani Israel, tidak ketahuan siapa yang membunuh. Ada riwayat begini, ada sebuah kampung, kampung A, ada sebuah kampung, kampung B. Suatu saat ketemu mayat seseorang di antara perkampungan ini. Ada mayat, orang mati di situ. Dua kampung ini cekcok. Siapa begalnya? Siapa pembunuhnya itu? Kok bisa mati dia? Kalau di kampung sana matinya berarti yang bunuh orang kampung itu. Kalau di kampung sini matinya berarti yang bunuh orang kampung sini. Tak jelas siapa yang bunuh. Rupanya yang membunuh saudara dekatnya. Dalam sebagian riwayat disebut keponakannya. Kenapa? Dia ingin menguasai harta pamannya yang dibunuhnya itu. Supaya dia dapat warisan. Bisa jadi di zaman itu disebutnya boleh dapat warisan dari saudara dekatnya. Sehingga dia bunuh itu saudaranya. Karena tuduh-tuduhan, mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana solusinya Musa? Kami tuduh-tuduhan ini tentang siapa yang membunuh. Kata Nabi Musa, cari sapi, bentuknya begini, 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 nanti pukulkan ekornya itu kepada dia, hidup dia itu balik, baru ditanya siapa yang membunuh dia. Betul kejadian. Nah, Ustadz, betul nggak kisah itu? Bisa jadi sebagian betul, bisa jadi sebagiannya tidak. Tapi rincian ceritanya itu nggak penting. Saya selalu sampaikan, kisah-kisah dalam Al-Quran tidak pernah rinci. Karena kisah itu nggak penting. Yang paling penting pelajaran dari kisah itu. Yang paling penting dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, tidak akan tertarik ke masjid raya tiap hari. Karena kisahnya udah selesai. Tapi pelajaran yang bisa diambil dari situ, itu yang abadi sampai akhir zaman. Itulah dia, pentingnya kisah itu. Ibrah yang perlu diambil. Nah, kata ahli tafsir, kalau begitu, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu? Satu, kata mereka. Tuhan bisa menyimpangkan hukum alam di dunia ini. Bisa. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu, bahwa alam raya ini bekerja sendirian. Tidak. Ada hal-hal di dunia ini yang menurut Bapak Ibu seperti itu, tiba-tiba tidak seperti itu. Persis seperti cerita orang mati tadi. Dugaan kita, kalau orang sudah mati, tak bisa hidup lagi dengan ekor lembu. Bisa. Ada hal-hal di dunia ini yang disimpangkan Tuhan dari hukum alam. Menyimpang. Orang selalu tanya, apa fungsinya itu? Jawabannya, supaya kita percaya ada yang mengelola alam raya ini yang tidak terjangkau pikiran kita. Ini orang sekarang ini Bapak Ibu, yang hidup di zaman teknologi ini, dia kira seluruh permasalahan hidup ini bisa dipikirkannya, bisa diselesaikannya sendiri. Jangan pernah berpikir seperti itu. Stres menghadapi kehidupan ini. Stres.
Ada hal-hal yang tak bisa kita duga. Itulah fungsi doa. Biarpun umur kita ditetapkan Tuhan mati ditabrak becak, itulah sistemnya. Tapi kalau kita doa minta dipanjangkan umur, Tuhan bisa membelokkan sistem itu. Persis seperti orang yang mati tadi, beralih sistem itu. Nah, ini dalam hidup ini penuh rahasia. Ada orang sekarang dikiranya semua bisa diselesaikan pakai ilmu pengetahuan. Oh, kita canggih. Ada kemarin viral di India bahwa di bulan lalu terjadi hari kiamat. Tak betul. Tak bisa diprediksi. Banyak kejadian yang diduga terjadi menurut ilmu pengetahuan gak jadi. Siapa yang berperan di situ? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Pak, ingatlah itu tadi, orang yang mati dipukul pakai ekor lembu, rumusnya bisa menyimpang dari hukum alam. Bisa. Dalam hidup ini pun begitu. Ada orang kita lihat, gajinya tak seberapa, tapi anaknya bisa sekolah semua. Nah, dari mana itu ceritanya? Cobalah hitung secara matematika, pasti bersalahan. Tapi bisa. Di situ ada keberkahan. Jadi hidup ini pun, jangan kalau memberi kepada orang, berharap banyak kembali. Wala tamnun tastakthir. Jangan karena memberi, hitung secara matematis, kalau ku beri dia 10, pasti dibalas Tuhan 707.000 segala macam. Jangan begitu. Ada yang menyimpang di hukum alam ini. Tak dikasihnya Bapak Ibu duit bayarannya, dikasihnya sehat sehingga tak jadi ke rumah sakit, tak jadi keluar duit. Menyimpang dari hukum alam. Begitu menghadapi hidup ini. Kata para filosof, dunia sosial tidak setertib dunia fisika. Hidup di masyarakat ini tidak 2 tambah 2 jadi 4. Tidak begitu. Seringkali itu 2 tambah 2 jawabannya 10. Tak paham kita. Nah, itulah dia. Ada hukum alam yang disimpangkan Tuhan. Itu satu maksudnya. Yang kedua, apa pesannya? Kenapa Ustaz cerita Al-Baqarah cerita orang mati? Karena hakikat hidup ini yang sangat pasti, tapi sering kita lupakan, mati. Kita menganggap dunia ini serius, padahal main-main. Kita menganggap mati itu main-main, padahal serius. Mana buktinya serius? Semua orang pasti mati. Dan tidak semua orang pasti hidup. Itu buktinya main-main. Ada yang baru lahir, belum lagi bunyi, udah mati dia duluan. Pasti mati. Tapi tidak semua orang pasti hidup. Berarti main-main. Nah, itu makanya di dalam Al-Quran, lembaran-lembaran pertama yang diceritakan Tuhan juga tentang kematian. Itulah tadi yang mati dibunuh. Kenapa Ustaz penting? Hanya orang yang ingat mati yang tidak sembarangan dalam hidup ini. Iya. Kalau tak ingat mati, asal-asalan hidupnya. Korupsi, mencuri, selingkuh, main judi, pelakor, semua ada. Karena dia lupa mati. Tapi kalau ingat dia mati, tak berani dia macam-macam. Itulah dia Pak, pesan yang dua itu yang harus kita ingat. Tapi nanti jangan gara-gara ini, lemah saja dia pulang ke rumah, tak selera lagi dia apa-apa. Itu keliru juga itu. Harus tetap semangat. Letakkan dunia ini di kantong, jangan di hati. Supaya lepas kantongnya, hilang dunia ini dari kita. Nah, itu dia. Jangan di hati. Kalau di hati susah menghadapinya. Nah, paling tidak itulah pesannya. Nanti boleh dibaca di makalah yang saya tulis itu. Sudah saya kirim ke Pak BKM. Sekarang kita lihat apa maksud alif lam mim. Di surah Al-Fatihah, Al-Quran membagi manusia kepada 3. 1, orang beriman. Doa mereka, ihdinas siratal mustaqim. Itu orang beriman. Siapa lagi yang kedua? Yahudi. Mana dia? Ghairil maghdub. Al-maghdub Yahudi.
Yang ketiga siapa lagi? Nasrani. Walad dolin. Nasrani. Secara umum yang tiga inilah Pak agama di dunia ini. Itulah dia. Yang lainnya itu pecah macam-macam. Menurut sebagian sumber yang saya baca, di dunia ini ada 2.400 Tuhan dipercayai manusia dan ada 5.400 agama di dunia ini. Dari penduduk bumi yang berjumlah 9 miliar yang tersebar di lebih 200 negara di dunia. Tapi secara garis besar yang tiga inilah dia. Muslim, Yahudi dan Nasrani. Yang tiga itu. Nah, yang tiga golongan ini diuji Tuhan dengan tiga huruf Al-Quran. Alif, Lam, Mim. Apa maksudnya Ustaz? Alif, Lam, Mim itu. Tafsirnya macam-macam. Bisa 10, bisa 15, bisa 20. Saya coba jelaskan 6 kalau sempat. Mudah-mudahan membuka wawasan kita. Sehingga kita paham kitab suci kita itu. Itu harus jelas. Kita harus ngerti kitab suci kita. Kalau enggak, tahu kita mau kemana Pak dalam hidup ini. Apa makna yang pertama Ustaz? Alif, Lam, Mim. Tafsir yang pertama. Wallahu a'lam. Allah yang tahu maksudnya. Tidak ada yang tahu. Inilah yang ditempuh oleh pakar-pakar tafsir dari abad pertama sampai abad ketiga Hijriah. Kurang lebih tahun 300 Hijriah. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Baca dalam tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Mikbas min tafsir Ibni Abbas. Ditulis Imam Fairuz Zabadi. Baca juga dalam Tafsirul Jalalain, penulisnya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Itulah tafsir Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang tahu maksudnya. Manusia tak tahu. Tapi cukup itu Ustaz? Tidak. Banyak yang tak puas. Tak cocok itu. Masa begitu saja? Karena Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Tidak mungkin tidak ada tafsirnya. Sehingga muncullah penafsiran-penafsiran yang lain. Ada namanya Aisarut Tafasir. Penulisnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Saya kutip sebagian. Dia tulis sebagian begini. Tafsir kedua. Alif, Lam, Mim. Fungsinya itu untuk menarik perhatian orang yang mendengar Al-Quran. Menarik perhatian. Memang Bapak Ibu sekalian, huruf-huruf yang diucapkan terputus ketika bicara itu agak menarik perhatian itu. Itu sebabnya orang yang bicaranya gagok-gagok itu jadi perhatian orang itu. Tak jelas. Bilang huruf A berulang-ulang. A. Jadi perhatian. Tapi kalau dia bicaranya biasa saja, lancar, biasa saja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tiba-tiba di surah Al-Imran disebut Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tertarik kita. Itu katanya begitu untuk menarik perhatian. Tafsir yang kedua. Yang ketiga ada tafsirnya. Huruf-huruf yang di awal surah yang terputus itu al-ahruful muqatta'ah namanya. Huruf-huruf terputus itu adalah nama-nama surah dari Al-Quran. Itu tafsir ketiga. Berarti dalam Al-Quran ada namanya surah Alif Lam Mim.
Berarti Ustaz, boleh surah Al-Baqarah itu disebut surah Alif Lam Mim? Boleh, kalau tafsir ini disetujui. Ustaz, boleh itu surah Maryam disebut surah Kaf Ha Ya Ain Shad? Boleh, kalau tafsir ini disetujui. Mana buktinya? Surah Yasin. Nah, iya kan? Apa huruf pertama, Pak? Surah Yasin, yaitu ya dan sin, nama surah. Ustaz, boleh surah Al-Qalam kami sebut dengan surah Nun? Boleh. Apa buktinya? Ada surah Shad dalam Al-Quran. Huruf pertamanya adalah Shad. Ustaz, boleh kami sebut surah Al-A'raf dengan surah Alif Lam Mim Shad? Boleh. Karena surah Al-A'raf dimulai dengan Alif Lam Mim Shad. Boleh, kalau tafsir ini disetujui. Berarti huruf-huruf yang terputus itu adalah nama-nama surah dari Al-Quran. Tafsir yang ketiga. Cukup Ustaz? Belum. Ada yang keempat. Tafsir yang keempat dari Alif Lam Mim, bahasa Arabnya, Al-Qur'anu yatahadda. Al-Quran itu menantang. Seolah-olah, kata Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya itu, wahai orang Arab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai umat Islam, bahkan wahai jin. Nanti ada di surah Al-Isra, jin. Terutama kamu wahai orang Arab yang menggunakan huruf-huruf alfabet dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal sampai ya. Ini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sama hurufnya dengan huruf yang kamu gunakan bercakap-cakap. Sama hurufnya. Huruf alfabet dari bahasa Arab.